Taipei Cycle Show masih menjadi salah satu ajang pameran sepeda terbesar di dunia yang diadakan di Taiwan. Tahun ini ada brand besar yang hadir seperti Giant, KTM, Merida, Dahon, dan ada United Bike. Masih ada merek-merek komponen atau parts seperti DP Motors, Satori produsen handlebar, Nuvo, Prologo, dan Velosaddle. Taipei Show biasanya menjadi acuan kita untuk bisa ngerti ada tren atau inovasi baru apa yang akan dibawa oleh para pelaku industri sepeda. Seperti yang bisa kita tebak ya, electric bike menjadi highlight dalam Taipei Cycle Show 2022. Yuk kita cek. Kalau brother pengen ngerti tentang sedikit sejarah Taipei Cycle Show dan ada apa aja di sana, sudah sedikit saya tulis di braderian.id. Untuk di sini kita bahas yang lain dulu ya. Sebagai informasi, banyak brand yang sebagian produksinya digarap di Taiwan. Dikutip di bicycleuniverse.com, Trek diproduksi di Taiwan dan China. Begitu juga dengan Specialized. Cannondale diproduksi di Taiwan, kemudian dirakit di Amerika. Relic dan Squin diproduksi di Taiwan. Tentu saja nih, merek raksasa sepeda yang seperti namanya ya. Giant lahir di Taiwan, meski sekarang ini produksinya tidak hanya di Taiwan, tapi juga di Netherlands, China, dan Hungary. Ada banyak sekali merek sepeda yang produksinya di Taiwan, meski tidak semuanya terang-terangan diekspos ya. Dan kita nggak tahu persis karena mereka bisa memindahkan produksinya kapan saja. Singkatnya yang kami tekankan adalah apa saja yang terkait dengan industri sepeda, Taiwan sangat diperhitungkan. Taipei Cycle Show 2022. Karena COVID, Taipei Cycle Show tidak diadakan di 2020 dan 2021. Terakhir diadakan pada tahun 2019. Kali ini di tahun 2022 diadakan secara hybrid, maksudnya diadakan secara virtual sekaligus offline. Jadi pengunjung bisa datang ke Taiwan secara langsung atau mendaftar secara online dan visit secara virtual seperti yang Braderian lakukan sekarang ini. Oke, saya sudah punya akses untuk visit Taipei Cycle Show secara virtual. Namanya Taipei Cycle Digital Go. Ini adalah interface-nya. Diadakan di bulan Maret sampai April 2022. Mungkin mirip seperti Metaverse ya. Kita sekarang masuk di area lobby dan exhibition hall. Ada beberapa banner dan pintu virtual untuk masuk ke arena pameran. Kita bisa cek di sini. Ada beberapa akses yang mewakili kategori. Ada kategori e-bikes and drive units, di mana ini cukup terhighlight ya, yang mengisyaratkan bahwa industri sepeda tahun ini semakin mengarah kita ke produk-produk elektrik. Ini relate sama yang terjadi di Indonesia. Merek kebanggaan Indonesia seperti Polygon dan United sudah gencar dengan e-bike-nya. Kemudian ada kategori aksesoris dan apparel, complete bicycle dan parts and components. Ada juga smart cycling services. Smart Cycling Service ini maksudnya seperti fitness equipment atau indoor training yang berupa konsol dan controllers dan apps. Kebanyakan sudah menggunakan teknologi AI, Artificial Intelligence, yang akan mendukung latihan bersepeda kita di mana ada banyak sensor pada perangkat, kemudian terkoneksi dengan big data atau cloud, yang akhirnya bisa mengevaluasi latihan kebugaran kita menggunakan sepeda.
Sekarang ini banyak produk indoor cycling app, sebut saja Swift, Trainer Road, Wahoo, Full Gas, Rovi, RGT Cycling, Biku, dan Peloton. Apps tersebut biasanya nggak cuma dimanfaatkan untuk training, tapi juga ada beberapa kompetisi atau event virtual yang memanfaatkan fitur di aplikasi ini. Kembali ke section dalam Taipei Cycle Digital Go, ada beberapa startup companies. Jadi ada beberapa perusahaan yang akan membantu perusahaan startup dalam membangun bisnisnya, seperti taiwantrade.com dan imotech.inc. Gimana brother? Tertarik membangun startup sepeda? Oke, sekarang kita coba masuk ke area e-bikes. Kita lihat ada apa di sana. Nah, di sini ada sekitar 20 perusahaan penyedia layanan atau produk yang terkait dengan teknologi motor listrik dan baterai. Nggak cuma parts, beberapa perusahaan di sini juga membantu membangun full bike. Jadi perlu diingat ya brother, bahwa Taipei Cycle Show ini bukan hanya pameran B2C, tapi juga B2B, di mana mempertemukan klien dengan para vendor sepeda. Sekarang kita coba masuk ke cycling accessories. Kira-kira ada merek apa yang saya kenal di sini ya? Oke, ada Beto. Ini cukup terkenal. Yang saya tahu produknya seperti pompa. Dan betul didominasi oleh pompa angin. Ada floor pump, ada foot pump yang mekanismenya menginjak bagian ini dengan kaki ya. Kemudian ada portable pump. Nah, ini berguna banget buat emergency. Beto juga ngeluarin adjustable fork cargo cage yang ini sepertinya dipakai untuk rak ekstra pada fork. Menarik buat touring dan commuting. Kita masuk ke bagian complete bicycle. Ada sekitar 30-an merek atau perusahaan sepeda di sini. Di sini bukan hanya brand sepeda, tapi juga ada perusahaan maklon. Siapa saja yang ingin membuat merek sepeda sendiri bisa menghubungin beberapa perusahaan di sini. Jujur aja ya, banyak merek yang asing, saya nggak tahu ini sebelumnya. Ada juga beberapa merek yang brother juga pasti tahu seperti Giant, KTM, Merida, Pacific, tapi bukan Pacific yang ada di Indonesia ya, ini beda lagi. Ada merek dari Indonesia yang ikut Taipei Cycle Show, ada United Bike. Coba kita buka. Ada 9 sepeda yang di-highlight oleh United, di antaranya ada e-bike, ada Iga Frill, ya elektrik gravelnya United. Terus ada e3 Volt, elektrik bike-nya United yang paling populer. Ada juga e-Clovis yang baru aja kemarin rilis ya. Sisanya ada BMX, road bike, kids bike, dan city bike. Nice. Seingat saya ya, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, peserta Taipei Cycle Show 2022 ini jauh lebih sedikit. Saya belum temukan datanya, tapi tahun 2019 berasa lebih banyak brand mentereng yang ikut meramaikan. Kita tahu alasannya, ya karena COVID emang jengkelin. Jadi tahun ini kita sepertinya kurang update, ada inovasi apa dalam industri sepeda di 2022. Kemudian format virtual Taipei Cycle Digital Go memang belum matang. Konsep 3D-nya masih kasar, masih berasa seperti akses website konvensional. Belum layak kita menggunakan gadget seperti virtual reality. Tapi kami tetap respect ya. Saya yakin pengembangan tahun-tahun ke depan pameran virtual akan semakin seru dan real. Tapi tetap sih lebih enak datang offline menyentuh produk secara fisik. Thanks.